Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bertemu lagi seperti biasa, yaitu kita mengkaji diri ya, kita mempelajari diri ya. Kita membaca kitab yang ada pada diri. Itulah kitab yang berkalam dengan sendiri. Itulah kitab yang bisa berjalan dengan sendiri ya. Jangan cuma kitab yang aksara saja yang kita baca, yang bertulisan saja yang kita baca. Tapi kita tidak pernah mengetahui kitab yang ada pada diri insan yang menjadi rahasia kehidupan ya, yaitu hidupnya Allah bukan hidupnya insan ya. Kalamnya Allah bukan kalamnya insan ya. Segala sesuatu itu tetap kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan innalillah itu ya. Semua itu dari Allah. Segala apapun yang ada pada alam semesta, yang ada pada diri kita ini, semua itu datangnya hanyalah dari Allah. Dan semua itu akan kembali kepada Allah tanpa kecuali ya. Dan semua itu disertai Allah. Jika ia tiada disertai dengan hidup ya, dengan kuasa kehendak ya, dengan ilmu hayat sama basar kalam, maka tidaklah hidup tubuh ini ya, tidaklah berdaya tubuh ini. Berarti siapa yang punya daya tidak lain hanyalah Allah. Siapa punya upaya tidak lain, semua itu adalah Allah. Siapa punya gerak tidak lain, semua itu adalah atas kehendaknya Allah. Maka itulah yang disebut dengan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan kehendak Allah, kalau bukan karena kuasa Allah, maka kita tidak mampu dan tidak bisa apa-apa. Betul-betul la haula wala terapkan pada diri zahir. Sehingga diri zahir ini tidak mampu dan tidak bisa melakukan apapun segala macam hal kehendak ya. Tidak bisa melihat, mendengar, berkalam, bergerak, makan, minum, sembahyang, dan lain sebagainya, berpuasa, berzakat, dan lain sebagainya. Semua itu tidak mampu dikerjakan, tidak bisa dilakukan kalau tiada kehendak dari Allah. Itulah yang disebut dengan innalillah itu ya. Maka terapkan betul-betul innalillah pada diri. Jangan hanya sekedar ucapan lisan saja. Kalau cuma sekedar ucapan lisan saja, tidak kita renungkan, tidak kita hayati makna, maksud, dan tujuan daripada kalimat ya. Sama saja ya, tidak ada artinya. Maka sia-sialah amal kita, perbuatan kita, karena kita tidak paham, tidak mengerti maksud dan tujuan daripada kalimat. Itu yang terpenting ya. Dalam pengkajian kita ini, kita harus betul-betul maksud ya, kita betul-betul paham tujuan daripada perkataan yang ada di sini. Jangan cuma kita mendengar saja ya. Jangan kita cuma sepintas lalu saja, dalam artinya selewat saja kita dengar. Renungkan dan hayati maksud dan tujuannya ya. Tidak perlu kita hafalkan hadis ya. Tidak perlu kita hafalkan semua perkataannya apa yang telah saya ungkapkan dari keseluruhan konten ya. Maksud tujuan perkataan saya yang ada di sini itu yang perlu kita pahami ya. Kalau kita mau hafalkan semua apa yang pernah saya keluarkan, itu butuh orang-orang jenius ya, otak-otak yang canggih dalam artinya ya. Nah, karena kita yang bodoh-bodoh dalam artinya yang tidak mengerti, yang selewat saja lupa dalam artinya. Sekarang kita diberikan pemahaman, sebentar sudah lewat dan tidak ada yang kita bisa ingat. Ini yang saya ingatkan terutama, maka bodoh-bodoh sekalian saya katakan,
kalau ingin mempelajari keilmuan ini. Dalam arti kata tidak perlu kita hafalkan kalimah demi kalimahnya apa yang telah saya ucapkan dari keseluruhan konten ya. Tidak perlu kita menghafalkan hadis nas dan apa yang pernah saya keluarkan. Isi maksud kandungan di dalam perkataan saya itu yang perlu kita pahami ya. Itu namanya ilmu yang bisa mumpuni ya. Nah itu sama seperti saya dari dulu ya. Saya mempelajari, terkadang kitab ini tidak pernah saya buka sampai bertahun-tahun ya. Sampai 3 tahun, 4 tahun kadang-kadang tidak pernah saya buka. Terutama sebelum kita pembuatan YouTube ini ya. Sampai 3 tahun, belum 4 tahun tidak pernah saya buka kitab ini. Tapi alhamdulillah sekarang ini selalu sering saya buka, sekalipun sebulan 2 kali 3 kali selalu saya buka. Karena takut keliru pemahaman, takut keliru dalam artinya salah-salah berkata karena lidah ini tidak bertulang, ceplas-ceplos saja ya. Maka sering saya buka sekalipun sekali 2 kali dan sempat-sempatkan waktu dalam artinya. Sekalipun saya tidak ada waktu ya. Sekalipun saya kebingungan dalam artinya dalam mencari kehidupan ya. Montang-manting tak karuan dalam artinya. Tapi insya Allah kalau sekarang sekali-sekali selama pembuatan konten ini tetap saya buka kitab. Sebelumnya itu ya sampai bertahun-tahun tidak pernah saya buka. Tapi saya tahu maksud dan tujuan daripada kalimah. Maka saya tidak perlu menghafalkan hadis demi hadis, ayat demi ayatnya ya. Tapi saya tahu maksud daripada kalimah itu. Dan cara-cara saya diajarkan oleh guru saya itu yang saya perhatikan ya. Nah itu yang terutama ya. Contoh saja ya, waktu saya masih sekolah ya. Saya orang paling pemalas menulis ya. Waktu masih sekolah. Paling pemalas belajar ya. Waktu masih sekolah. Tapi saya selalu mendapatkan negeri 1 ya. Nah itulah kelebihan ya. Padahal sudah malas menulis, sudah malas sekolah, Jumat Sabtu bisa dibilang saya wajib tidak sekolah saya. Maka alpa saya setiap semester itu bisa ratusan ya, ratusan saya punya alpa. Tapi tidak tahu ya bagaimana ya, kok bisanya saya setiap sekolah itu dalam artinya masih dapat negeri-negeri. Nah seperti itulah karena apabila saya dijelaskan atau diterangkan oleh guru dalam artinya, saya perhatikan apa maksud dan tujuan daripada perkataan itu yang saya perhatikan. Tidak saya hafalkan kalimah demi kalimahnya ya, maksud dan tujuan dari perkataan itu yang saya renungkan. Itu yang saya hayati sehingga saya sekolah mendapatkan negeri satu seperti itu sebenarnya. Saya sebenarnya jurusan saya bukan keagamaan ya. Tapi saya merasa setelah saya selesai dalam sekolah dalam artinya saya merasa rugi kalau saya tidak mempelajari agama. Karena agama ini saya perhatikan akan saya bawa mati dalam artinya. Apapun yang saya bisa yang ketahui dalam artinya tetap kita bisa sampai di akhirat nanti. Insya Allah ya kita tetap bisa ya. Kenapa saya berani mengatakan demikian ya? Banyak orang yang pernah saya ruqyah dalam artinya yang saya mintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang kesurupan contoh ya. Terkadang kita temukan orang yang berlainan agama yang kesurupan, sakit apa dalam artinya yang tidak sadarkan diri ya. Saya pegang kepalanya ternyata yang masuk orang roh Islam maksudnya ya, roh orang Islam. Saya bertanya soalnya, kamu siapa dan dari mana? Dia bilang agama kita sama. Kalau memang agama kita sama, buktikan bacaanmu. Karena saya tahu yang saya obati dalam artinya yang kesurupan orang Buddha, orang Hindu ya. Nah terus saya buktikan kalau memang kita sama satu agama. Ternyata alhamdulillah roh-roh yang masuk pada diri orang lain itu
masih bisa, masih mampu dia membaca syahadat, astagfirullah, selawat dan lain sebagainya. Berarti itu saya ambil ukuran ya. Saya ambil pengertian bahwa sekalipun kita sudah meninggal dunia, dalam artinya karena roh kita itu hidup ya, masih mampu kita membaca apa yang bisa kita baca, pernah bisa kita tahu selama masih hidup kita. Seperti itu, itulah pengalaman-pengalaman kehidupan saya ya. Setelah dia sadar, saya keluarkan, dalam artinya roh-roh yang Islam itu yang masuk pada jasad yang Hindu Buddha, dalam artinya itu saya suruh dia ulang bacaan tadi, tidak mampu dan tidak bisa. Di situ saya mengambil ukuran bahwa setelah kita meninggal, roh itu tetap hidup ya. Roh itu tetap hidup. Ini fakta, dalil nyata ya. Tidak perlu berdalil Al-Quran, itu dalil nyata yang pernah terjadi pada diri saya, dalam arti yang pernah saya alami ya. Nah itu. Nah maka saya ambil kesimpulan berarti roh itu tetap hidup. Dan yang mampu, yang bisa itu seperti apa yang selalu saya katakan di dalam konten ya. Roh itulah yang hidup. Roh itulah yang membaca. Roh itulah yang berkalam. Roh itulah yang mendengar. Roh itulah yang melihat dan lain sebagainya. Yang disebut kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam itu. Kemampuan roh, karena roh itulah yang mewakili dari Allah sebenarnya. Karena roh itu ditiupkan ya, bukan diciptakan, bukan diadakan ya. Karena roh itu yang dekat sekali hubungannya dengan hidup, dengan Allah ya. Karena roh sesungguhnya, roh itulah yang hidup sebenarnya. Maka tapi perhatikan, roh itu selalu saya katakan bahwa ada beberapa macam roh, ada roh yang baik dan ada roh yang kurang baik. Nah ini ya perlu kita perhatikan. Kalau kita ikuti cara-cara Rasulullah SAW ya, dia selalu menghidupkan roh idapi, roh yang baik ya. Maka kita juga harus ikut seperti Rasulullah SAW. Jangan kita ikuti roh-roh yang kurang baik, dalam arti kata jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Jika kita melakukan perbuatan yang kurang baik, berarti kita ini menghidupkan roh-roh setan itu. Berarti kita menghidupkan roh-roh hewan itu, sehingga jangan sampai nanti di akhirat akan berubah wujud kita seperti hewan. Nah, akan berubah suara kalam kita itu seperti kalamnya hewan. Karena saya mengingat lagi kepada pada waktu mati surinya almarhum kakek saya ya. Karena dia 1 minggu meninggal ya. 1 minggu meninggal karena lemes tubuhnya, akhirnya tidak dikuburkan ya. Tidak seperti zaman sekarang. Mau lemes mau tidak, kalau sudah tidak ada detak jantung langsung saja dikuburkan. Zaman-zaman terdahulu tidak ya. Kalau masih lemes tubuhnya dibiarkan, dalam artinya tidak langsung dikubur. Sekalipun sudah tidak bernapas dan tidak apa-apa. Nah disitulah kakek saya mengatakan bahwa ya suara manusia itu dia dengar, masih dengar katanya ya. Masih dengar suaranya manusia. Tapi sebagian besar manusia yang ada di sekelilingnya yang bersuara-suara itu tidak ada yang bersuara manusia, kata kakek saya almarhum ya. Nah, suaranya mereka itu adalah suara-suara binatang semua. Ada yang suara ayam, suara kambing, suara sapi, suara segala macam binatang. Sesuai dengan sifat dan perilaku yang kita hidupkan berarti ya. Ini dalil nyata ya, dalil fakta ya yang pernah terjadi dengan nyata kakek saya yang mengisahkan kepada diri saya sendiri. Bukan dalil Al-Quran dan bukan dalil yang dari Rasulullah dan dari manapun. Ini dalil nyata dari kakek saya yang pernah meninggal selama 1 minggu lebih. Meninggal, mati dalam artinya. Masih mendengar suara-suara seseorang itu, tapi semua itu tidak ada yang bersuara manusia. Inilah yang sangat saya himbaukan kepada kita semua ya. Jangan sampai kita itu ya bersuara atau berkalam binatang ya. Karena kita selalu menghidupkan
roh hewan itu pada diri kita sendiri. Ini yang selalu saya katakan. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud dan tujuan dari perkataan saya ya. Nah, itulah yang saya terapkan dan mudah-mudahan bisa kita pahami. Maka janganlah kita menghidupkan roh hewan, jangan kita berperilaku perbuatan seperti hewan. Maka wujud kita akan berubah menjadi wujud binatang dan kalam kita pun akan berubah menjadi kalam binatang. Itulah yang disenangi oleh neraka itu. Jika kita berwujud manusia yang berkemanusiaan tinggi dalam artinya ya, selalu beramal beribadah ya, maka wujud kita itu adalah wujud manusia. Jika neraka itu dibawakan wujud manusia, maka ia akan lari ke beret-beret 500 tahun jaraknya. Nah, seperti itu. Maka neraka itu tidak mau menerima yang berwujud manusia ya. Maka berperilakulah seperti manusia, maka kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi manusia tidak pernah punya adil dan tidak pernah punya adab. Perilaku bicara ya, kita tidak perhatikan ya. Saya contohkan lagi ya, kisah nyata ya. Di daerah Tangun sana ya, di desa saya yang aslinya saya masih kecil ya, ada namanya Mak Resah ya. Orang ini hidup hampir 200 tahun ya. Nah, terus meninggal dia pulang ya. Katanya masih diizinkan hidup 1 tahun kembali ya. Nah itu. Tapi dia diperintahkan untuk sholat. Maka itulah merupakan wajibnya sholat sebenarnya ya. Tapi sholat ini dalam artinya itu cara sembahnya badan, itu cara sembahkan kulit dalam artinya luar kasarnya kita ini, itulah sembah badan. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan seperti itu. Maka arti daripada syariat itu adalah badan, arti daripada tarekat itu adalah hati, arti daripada hakikat itu adalah nyawa. Maka kita apabila kita menjalankan syariat, itulah cara sembahnya badan. Apabila kita menjalankan tarekat, itulah cara sembahnya hati. Apabila kita menjalankan hakikat, itulah cara sembahnya nyawa. Dan kapan waktunya kita menyembahkan roh, maka ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal hidup kita ya, bahwa hidup ini adalah hidupnya Allah. Tidak ada lain yang hidup, yang berwujud, yang yang hak, yang berasa selain daripada Allah segala-galanya ya. Itulah yang perlu kita perhatikan ya. Ini sebagai himbauan nyata dari saya, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Fakta nyata. Dan juga almarhum kakek saya mengatakan selama perjalanannya selalu ia menemukan buah-buahan sepanjang jalan ya. Merupakan singkong, keladi, kelapa dan lain sebagainya. Berjejer sepanjang jalan. Itu merupakan pahala-pahalanya orang ya, masih berbentuk apa yang ia pernah berikan ya. Dalam arti orang yang pernah memberikan jagung masih berupa jagung, masih kata kakek saya ya, masih menunggu orang siapa yang pernah memberi. Apabila telah lewat orang yang telah memberi jagung itu, memberi singkong itu, maka barulah diambilnya. Itulah mungkin yang dikatakan pahala-pahala sebenarnya ya. Maka jangan lupa kita selalu beramal ibadah, dalam artinya saling memberi, saling bantu-membantu ya. Apapun yang kita punya, sekalipun jagung yang kita punya, jagunglah yang kita berikan. Saling menolong, saling membantu kepada sesama. Itulah kemanusiaan yang tinggi. Dalam arti saling memperhatikan, jangan membiarkan saudara-saudara sekeliling kita sampai kelaparan, dalam artinya yang tidak ada rezekinya, atau dalam arti kata fakir miskin harus kita perhatikan. Itulah maksud dan tujuan perkataan ini. Ini dalil nyata ya, dalil fakta dari kakek saya yang pernah meninggal, dalam artinya. Seperti Mak Resah itu ya. Dia hidup kembali ya. Masih diizinkan hidup 1 tahun kembali ya. Karena selama hidupnya dia belum pernah ibadah. Itulah orang-orang tua terdahulu ya. Karena selama hidupnya hampir 200 tahun dia hidup ya.
di daerah Tangun sana, itu daerah asli saya ya. Nah, itulah Amak Resah ini ya, diberikan hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhlak dan perilakunya selalu baik ya, karena saya sendiri yang membuktikan ya. Contoh ya, kalau seandainya ada anak kecil yang duduk pinggir jalan, dia itu selalu mengatakan tabe, tati, tabe, tati, tati. Tati itu anak kecil maksudnya, anak maksudnya ya. Nah, itu kalau bahasa Lombok, tati itu anak kecil maksudnya, anak-anak lah maksudnya begitu. Tabe, 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 tabe itu permisi, istilah Lombok ya. Sampai jauh baru dia berhenti bilang tabe itu. Itulah akhlaknya. Karena akhlak orang terdahulu itu masih mengikuti akhlak kerajaan ya. Sampai ngesot dalam artinya kalau ikuti kerajaan. Itulah akhlak dan budi pekerti yang baik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu mengutamakan mengenai akhlak apabila ia ceramah, apabila dia mengajarkan. Yang paling diutamakan itu adalah akhlak ya. Maka akhlakul karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baiknya, maka patut kita tiru ya. Patut kita ikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang diikuti mengenai akhlak oleh Amak Resah yang ada di Tangun itu ya. Di dekat tidak jauh dari Pegadengan almarhum Tuan Guru Jerowaru ya. Nah, karena saya ini keturunan orang Jerowaru ya. Cuma karena setelah saya besar SD, sempat juga saya sekolah di sana ya, di daerah Jerowaru itu SD saya. Dan setelah saya besar baru saya dibawa pulang ke Lombok Barat. Nah, itulah kisah-kisah nyata saya dalam artinya. Kalau mau saya kisahkan mengenai kisah-kisah guru saya, masih banyak juga kisah-kisah yang lainnya dalam artinya ya. Masih banyak yang mampu dan bisa saya kisahkan. Tapi kalau tidak ada dalil, tidak ada fakta, tidak ada kenyataan, jarang kita bisa dipercaya oleh orang. Seperti itu. Tapi bagi orang-orang kemakrifatan dan mengisahkan sama-sama kemarifatannya itu, karena orang makrifat itu tidak pernah yang namanya berbohong ya. Apa fakta kenyataan itu yang ia katakan. Karena bagi orang-orang kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala anti berbohong ya. Nah itu sifat sidik selalu dipakai ya. Maka sifat sidik, amanah, tablik dan patonah tidak pernah kita terapkan pada diri. Sehingga bagaimana kita mau berwujud manusia ya. Seperti itulah yang harus kita jalankan ya. Maka kita akan mulai ya pengkajian kita ini itu sebagai himbauan dari saya dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akan mempelajari huruf-huruf ya, huruf-huruf dari alif, sin, lam dan mim Islam ya. Islam itu berasal dari kata aslama sebenarnya yang artinya menyerah. Maka kita harus serahkan segala sesuatu apa yang ada pada diri kita ini secara totalitas ya. Bersih dalam artinya jangan ada yang tersisa sedikit pun, luar dan dalam. Sekecil apapun kita harus pasrahkan, kita harus sembahkan, kita harus serahkan hanyalah kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan pengembalian diri hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan innalillah ya. Semua itu dari Allah dan kembalinya hanyalah kepada Allah. Dan kata salima itu selamat sebenarnya. Semoga kita selamat dunia dan akhirat ya. Maka kita harus pasrahkan segala-galanya apa yang ada pada diri kita. Dapat ditarik sebuah definisi dari kata Islam ya. Menyerahkan diri kepada Allah sebenarnya. Maka kita harus pasrah. Kita harus ikhlas ya. Kita harus sembahkan segala-galanya. Tiada milik kita ya. Tiada kepunyaan kita ya. Semua itu hanya kembalinya kepada Allah. Mutlak sesuai dengan ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Maka jika kita ingin sampai kepada Allah. Ingin selamat dunia dan akhirat. Maka serahkanlah. Pasrahkanlah. Sembahkanlah. Kembalikanlah
semua apa yang ada pada diri zahir dan batin ini hanyalah kepada Allah. Jangan ada yang tersisa ya. Seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam itu, ingat tetap kembali hanya kepada Allah. Karena segala-galanya itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Maka hak itulah syahadat barzah, syahadat perjumpaan, syahadat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara mutlak sesuai dengan ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Maka kalau kita mau selamat dunia akhirat, pasrahkan segala-galanya kembali hanyalah kepada Allah supaya kita tidak ngutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita yang merasa mampu, jika kita merasa bisa, jika kita merasa mampu bisa berkalam, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Maka tidak ada lain, semua itu adalah kalam-kalamnya Allah, pandangannya Allah. Allah melihat menggunakan pandangan, bukan menggunakan mata. Allah mendengar menggunakan pendengar, bukan menggunakan telinga. Maka telinga ini budak ya, mata ini buta sebenarnya. Ya, mulut ini bisu sebenarnya. Itu tandanya orang yang sudah kembali mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam terdiri dari 4 huruf, alif, sin, lam, dan mim. Ya, alif itu menandakan Allah, sin itu berjeriji 3, menandakan jeriji pertama, kedua, dan ketiganya itu adalah menandakan syariat, tarekat, dan hakikat. Maka syariat harus dijalankan sebenarnya, tarekat harus dijalankan, dan hakikat harus dijalankan. Syariat itu adalah cara sembahnya badan, tarekat cara sembahnya hati, dan hakikat cara sembahnya nyawa. Seperti itu sebenarnya. Dalam arti kata, syariat itu adalah badan, tarekat itu adalah hati, dan hakikat itu adalah nyawa, dan makrifat itu adalah roh sebenarnya ya. Lam ya, yang lam alif ya, lam jalalah ya. Lam itu menandakan tiada segala sesuatu, maka tiadakan, lenyapkan, sirnakan, panahkan semua ya, bakokkan semua. Alif itu Allah, tidak ada Allah selain daripada Allah dan selain daripada sifatnya, itulah Muhammad. Maka alif, sin, lam, dan mim. Lam itu mentiadakan, lam alif ya, alif itu Allah ya, mim itu Muhammad. Muhammad itu adalah sifat. Sifat ini nyata, tajali, nampak pada badan, nampak pada nyawa, nampak pada tubuh ya. Maka tidak ada segala sesuatu itu selain Allah, selain sifat. Nah, disitulah tempat kita memandang kebesaran Allah pada sifat Muhammad ya. Muhammad zahir, nyata, tajali ya, yang terlihat badan. Seperti itu. Disitulah tempat kita memandang sifat-sifatnya Allah, termasuk juga pada alam semesta ini, apa yang terlihat dengan mata kepala itu. Itu semua adalah sifat, merupakan sindiran, kinayah ya. Sindiran-sindirannya Allah ya. Nah, disitulah tempatnya Allah menaruh kebesarannya ya, menempatkan tajalinya ya. Maka dikatakan Allah nyata, Allah serta, Allah tajali pada diri, pada alam semesta sebenarnya. Islam terdiri dari 4 huruf, alif, sin, lam, dan mim ya. Alif mengisyaratkan ana, aku. Sebenarnya aku itu siapa? Allah juga yang dimaksud, karena Allah yang mengaku kepada dirinya. Allah, ana, Allah ahad ya. Aku Allah yang esa ya. Alif itu menandakan ana, aku. Aku sudah Allah yang esa itu. Karena akulah Allah yang maha kuasa itu. Allah yang maha besar itu pada diri insan, pada alam semesta. Disitulah tempatnya tajali, tempatnya nyata ya. Allah itu dari zat, sifat, asma, dan af'al lengkap pada diri insan. Maka dikatakan manusia itu merupakan sifatnya Allah. Wa sifati la ghairu, tidak lain sifat itu adalah aku sendiri, adalah Allah sendiri ya, sifat itu. Maka tidak ada sifatnya manusia. Yang bersifat itu adalah Allah, yang berzat itu adalah Allah.
yang asma-asma yang bernama-nama itu adalah Allah. Tidak lain kembalinya semua itu hanyalah kepada Allah. Pada lubuk hati yang paling dalam, sir, rahasia ya, rahasia rasa, rahasia Rasul, rahasia rasanya diri, rasanya Allah pada insan tempat kumpulnya. Maka disebut insan kamil mukammal, manusia tempat sempurnanya segala sesuatu. Seorang muslim yang kholis ya, yang ikhlas dan bersih. Agar kita ikhlas dan bersih ya, tiadakan segala sesuatu, panakkan segala sesuatu, musnahkan segala sesuatu, hancurkan segala sesuatu itu sehancur-hancurnya berkeping-keping sehingga sampai tiada bekas seperti gunung Tursina tidak ada jejaknya. Seperti itulah cara kita menghancurkan diri, seperti itulah caranya kita melenyapkan diri, dan seperti itulah caranya kita mentiadakan diri. Sudah tidak terlihat diri kecuali selain daripada Allah. Sudah tidak terlihat pandangan, pendengaran, kudrat iradat itu sudah tidak ada. Syariat, tarekat, hakikat dan marifat itu sudah tidak ada. Selain daripada Allah saja yang ada. Seperti itulah cara kita mentauhidkan diri, cara kita menunggalkan diri ya. Cara kita pengembalian hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Seperti itu. Maka itu yang disebut dengan ikhlas, yang bersih, suci, putih, bersih ya. Tidak ada jejak, tidak ada bekas, tidak ada sisa, tersisa sedikit pun tidak ada selain daripada Allah saja. Itu yang disebut dengan pana ulpana, yang tenggelam di dalam Allah, yang lenyap di dalam Allah ya. Yang ikhlas, yang bersih ya, seakan-akan terasa dan terdengar oleh telinga batinnya kalam kodim. Maka karena Allah yang berkalam-kalam pada diri ini ya, kalamnya Allah bukan kalamnya manusia. Kalau masih ada kalamnya Allah berarti masih tersisa, berarti belum ikhlas namanya. Kalau mau ikhlas, kalau mau bersih ya, jangan ada kalam kita, hanyalah Allah yang berkalam-kalam pada diri. Jangan ada kuasa kita, hanya Allah lah yang berkuasa pada diri. Jangan ada kehendak kita, hanya Allah lah yang berkehendak pada diri. Jangan ada hidup kita, hanyalah Allah yang hidup pada diri. Seperti itu sebenarnya, yang bila dirangkai dengan syarat kata dan huruf. Anallahul ahad, akulah Allah yang Maha Esa, tunggal dengan sendirinya. Seperti itu sebenarnya cara pengembalian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita harus betul-betul pasrahkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah ya. Keterangan nas atau dalil. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi innahu la ilaha illa ana fa'budun ya. Dan tidak kami utus seorang rasul, rahasia maksudnya, ini rasul ini rahasia ya, rasul rasa, rahasia diri maksudnya ya. Dan tidak kami utus seorang rasul ya sebelum kamu, berarti rasa yang duluan ya. Rasa itu rasul, rahasia diri yang didahulukan maksudnya ya, melainkan kami wahyukan kepadanya. Maka Allah mewahyukan rasa ya kepada diri insan yang kenal kepada dirinya, bahwa dirinya itu hanyalah Allah yang tegak berdiri pada dirinya, bahwa tak ada Tuhan selain aku. Itu tidak ada Tuhan. Tak ada Tuhan selain aku ya. Nah, tidak ada Tuhan itulah tauhid ya. Tidak ada Tuhan selain aku, karena pada diriku tempat nyatanya Allah, pada diriku tempat pandangan perlihat pendengarnya Allah, pada diriku tempat hidupnya Allah di dalam sifat, tapi sifat itu tidak lain selain daripada Allah itu sendiri sebenarnya. Karena itulah sembahlah aku, maka sembahlah aku, Allah yang menyembah kepada dirinya, Allah yang serah kepada dirinya, karena yang hidup itu adalah
adalah Allah, yang berkuasa itu adalah Allah, yang berkehendak itu adalah Allah, yang melihat dan mendengar itu adalah Allah, maka Allah lah sembah diri kepada dirinya. Jika tidak ada hidupnya Allah, tidak ada geraknya Allah, tidak ada kuasanya Allah, maka tidak mampu dan tidak bisa manusia atau badan kasar ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Muhammad zahir nyata ini tidak ada kemampuannya, itulah yang disebut dengan la haula wala. Tidak bisa apa-apa selain daripada Allah saja yang berkehendak pada diri. Maka Allah gerak diri, Allah hidupkan diri, Allah segala-galanya. Maka yang berkalam itu adalah Allah, yang hidup itu adalah Allah, yang berkuasa itu adalah Allah, yang berkehendak atas segala sesuatu itu adalah Allah. Maka tetap kembali kepada Allah, maka dari Allah untuk Allah dan beserta Allah. Annallahu la ilaha illa ana fa'budni, ya. Aku Allah, tiada Tuhan selain aku. Engkau sembahlah aku. Nah, engkau sembahlah aku. Maka kita harus merasa beserta, maksudnya ya. Karena dari Allah untuk Allah dan serta Allah dengan Allah, ya. Maka itu kita harus merasa beserta, merasa bareng, ya. Antara zahir dan batin tidak pernah bisa terpisahkan. Maka bareng beserta, ya. Allah serta, Allah merta pada diri, ya. Qul huwallahu ahad, ya. Hu ahad, ya. Katakanlah olehmu, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa pada diri insan yang kenal kepada dirinya, yang makrifat kepada dirinya. Yang makrifat itu adalah Allah, ya. Yang mengenal itu adalah Allah, maka Allah kenal diri. Syekh Abdul Karim As-Saman rahmatullah alaihi dalam kitab Miftahul Ghuyub, ya, Muhammadiyah menyebutkan, ya, alifuz zati syariyun sirruha fi kulli zarrat, di zarrah, ya, di zarratin juga bisa, ya. Alif zat, ya, alif itu zat, menandakan zat, menandakan roh, ya. Maka alif itu zat, lam itu sifat, lam kedua itu asma, ha itu adalah af'al. Dalam arti katanya, ya, alif itu adalah roh, ya. Lam pertama itu adalah nyawa, lam kedua itu adalah hati atau batin, ha itu adalah badan sebenarnya, ya. Alif zat adalah mesra rahasianya pada segala zarrah, ya, atom, molekul atau sekecil apapun, ya. Sekecil apapun, tidak ada lain sekalipun sebesar titik atom atau pulpen, tidak ada lain, semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah sekecil apapun, ya. Pada diri ini semua itu adalah kepunyaannya Allah, ya. Maka tetap kembali kepada Allah. Makhluk menyebutnya huwa, ya. Makhluk menyebutnya huwa, yang artinya adalah dia. Dia itu siapa yang dimaksudkan? Allah juga, ya. Allah juga yang dimaksudkan. Di bagian mana yang dimaksud? Yang dimaksud dengan huwa itu adalah di bagian roh dan nyawa. Tapi berikut keseluruhan yang tiada terlihat oleh kasat mata, ya. Tidak terlihat oleh mata itu semua tanpa kecuali, itulah yang dimaksud dengan huwa. Maka itulah cara kita memuja dan memuji batin, ya. Cara kita puja-puji batin itu adalah huwa, ya. Maka hu itu artinya dia. Dia itu siapa? Allah juga yang dimaksud. Hidup juga yang dimaksud. Kuasa kehendak ilmu hayat sama basar kalam juga yang dimaksud. Yang gaib yang tidak terlihat. Maksudnya isim atau jisim, ya. Bagian isi otak, bagian dalamnya manusia yang dimaksud dengan isim atau jisim ini yang gaib, ya, di dalam diri manusia. Itu yang dimaksud. Allah menyebut dirinya sebenarnya, ya.
Allah yang mengaku dirinya sebenarnya ya, maka ana alif dan nur ya, maka alif dan nur. Alif itu Allah sebenarnya, alif itu aku sebenarnya, Allah alif itu akbar sebenarnya, maka alif Allah, alif akbar, alif usalli, maka berbunyi atau berlapaskan Allahu Akbar. Nun itu ya, nun itu sebenarnya nur sebenarnya ya. Nun ada titiknya ya. Itulah titik di dalam otak kecilnya manusia, titik nun ya, yang disebut dengan arsi, aras yang paling atas ya. Maka titik ini disitulah tempatnya cahaya ya, cahaya malaikat seperti Jibril ya. Disitulah tempatnya cahaya Rohul Kudus ya, cahayanya Jibril yang mengatur akal untuk bicara ya, mengatur akal untuk berkalam, untuk mendengar dan melihat ya. Itulah yang mengatur. Titik ini tempatnya nun pada otak kecilnya manusia yang disebut arsi, yang diatur oleh malaikat, terutama Jibril mengatur pada kepala ya. Mikail mengatur pada dada, Israfil mengatur pada punggung, hati dan tangan, dan Israel yang mengatur pada pusar johar ke bawah. Itulah yang disebut dengan 7 petala bumi ke bawah dan 7 petala langit ke atas, yaitu dari pusar, dari johar, itu pusat kita ya, itu yang dimaksudkan ya. Maka pusat itu adalah pusatnya dunia, pusatnya zahir ya, sama seperti Mekah itu pusatnya dunia alam ini sebenarnya. Nah, pusatnya kita itu adalah, tumpuan kita itu adalah pusaran udal, itu yang dimaksud ya, seperti itu sebenarnya. Isim mutakallim ya, orang yang pertama ya. Nah, itulah orang-orang yang pertama ya. Maka yang pertama itu adalah Allah, yang awal itu adalah Allah, yang akhir itu adalah Muhammad, zahir nyata, batas-batas pandangan kita, batas kita memandang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Muhammad. Maka disebut ujung pandang, ujungnya pemandangan kita itulah Muhammad ya. Muhammad batas-batas pandangan kita ya. Isyarat huruf alif seakan-akan melahirkan kalam kodim ya, bukan seakan-akan lagi ya. Allah lah yang berkata-kata, maksudnya sebenarnya bukan seakan-akan lagi. Perhatikan ya, isyarat huruf alif seakan-akan melahirkan kalam kodim, bukan seakan-akan lagi Allah lah yang berkalam-kalam pada diri. Sebenarnya alif itu yang berkalam-kalam pada diri, roh itu yang mengeluarkan kalam ya, yang mengeluarkan suara. Karena roh itu yang mampu berkalam tapi ditiupkan melalui pita suara, maka keluarlah kalam melalui lisan ini. Seperti itu, semua itu melalui proses, punya aturan. Maka hidup ini berkaitan, berantai hidup ini sebenarnya. Seperti itu. Akulah yang Maha Esa, tidak ada tempat esanya Allah selain daripada pada insan yang merupakan rahasia diri ya. Maka tempat rahasianya Allah, tempat ismunya Allah ya, rahasia pandangan, rahasia kalam, rahasia hidup, dan rahasia segala-galanya itu ada pada insan sempurna, ada pada manusia tempat lengkapnya, maksudnya insan ya. Coba kita perhatikan kalimat insan ya, alif, sin dan nun ya. Alif itu sebenarnya i ya, ilahi robbi yes. Sin ya, syariat, tarekat, hakikat, dalam arti badan, hati dan nyawa ya. Nah itu nun, nur sebenarnya itu semua ya, nur semua sebenarnya itu dari badan, dari hati, dari nyawa, itu semua adalah nur. Dan mudah-mudahan kita mampu dan bisa menerapkan nur itu di dalam diri. Dan mudah-mudahan semoga kita berbadan nur ya. Itu
Coba perhatikan insan, alif, sin, dan nun. Alif itu berbunyi i ya, insan ya. Ilahi Robbi. Syariat, tarekat, hakikat, jeriji, sin, pertama, kedua, dan ketiga, itu badan, hati, dan nyawa ya. Itu yang dimaksud ya. Atau syariat, tarekat, hakikat, dan marifat ya. Itu semua juga nyawa ya. Nah, terus nun itu adalah nur sebenarnya. Berarti badan kita ini berbadan nur ya. Berarti kita ini berhati nur. Berarti manusia itu ya bernyawa nur. Segala-galanya datang dari nur. Maka pantas ulama, umaroh, ambiya ya, semua itu kembalikan dirinya kepada nur ya. Itu yang tidak salah-salah ya. Itu yang tidak salah-salah. Tapi bukan Allah itu nur ya. Memang Allah mengakui dirinya, aku nur kata Allah. Karena segala-galanya itu adalah Allah. Karena Allah itu tempat kumpulnya semua yang bernama ya. Tempat kumpulnya semua yang berupa. Tempat kumpulnya semua yang berasa ya. Tempat kumpulnya semua yang berwujud ya. Tempat kumpulnya segala hak. Allah tempat kumpulnya. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan maksar ya. Tempat perkumpulannya hanyalah kepada Allah sebenarnya. Siapa yang ingin berjumpa denganku ya, hendaklah beramal soleh. Maka kita banyak-banyaklah bersedekah ya, bersodakoh ya, kepada orang yang miskin. Maka kita disuruh berzakat ya. Itu. Dan tidak boleh menyekutukanku. Maka jangan kita duakan Allah ya. Jangan kita merasa kita yang mampu dan bisa memberikan sedekah ya. Tidak lain semua itu sedekah itu, sodakoh itu dari Allah. Dan diberikan kepada siapa? Dan diberikan kepada Allah juga ya. Berarti Allah yang memberi rezeki kepada dirinya. Itu tetap kembali kepada yang tunggal, yang esa, yang ahad, itulah tauhid ya. Maka dikatakan dari Allah, untuk Allah, dan beserta Allah. Tidak lain semua itu disertai, dibarengi. Semua manusia ya, yang memberi, yang diberi, semua juga merupakan rahasia. Disitulah tempat kesempurnaannya Allah pada diri insan. Maka dikatakan wasifati la ghairi. Tidak ada lain, sifat itu adalah Allah juga. Begitu ya. Dengan sesuatu apapun jangan kita sekutukan, duakan, maka syiriklah manusia itu. Maka jangan kita merasa kita yang mampu dan bisa memberikan sedekah ya. Jangan katakan bahwa kita yang mampu dan bisa membantu ya. Jangan katakan bahwa kita yang mampu dan bisa memberi ya. Jangan katakan bahwa kita ini yang hidup. Jangan katakan bahwa kita ini yang berkuasa, berkehendak ya. Jangan katakan bahwa kita ini bisa berkalam ya. Tetap menggunakan la haula wala, tidak ada daya dan upayanya kita ya. Sama sekali total ya. Kecuali Allah illallah ya. Nah, semua itu harus kembali kepada Allah ya. Maka disebut innalillah itu ya. Perhatikan, jangan cuma di lisan saja, tidak masuk di tenggorokan kita jadinya. Nah, telan sekalian innalillah itu. Seperti itu sebenarnya. Masukkan ya. Kalau enggak mau masuk, dorong sekalian pakai linggis ke tenggorokan kita ya. Nah itu. Kalau enggak mau masuk di lidah kita ya, enggak mau masuk di tenggorokan kita, dari Allah untuk Allah dan dengan Allah adalah khalwala, dorong sekalian pakai linggis. Nah, seperti itu. Paksakan dalam artinya ya. Nah, seperti itu. Maka jangan ada tersisa sedikit pun. Tetap kembali kepada Allah. Pasrahkanlah kepada Allah ya. Nah, itu. Untuk sampai kepadaku, ikutilah sin. Nah, ikutilah badan ya. Ikutilah batin, hati ya. Dan ikutilah nyawa. Maka 3 hukum itu harus dipakai. Hukum fi'li, qauli, dan kalbu ya.
secara badan, secara lisan ya, dan secara batin. Nah, itu keseluruhan itu semua tidak lain daripada Allah itu juga. Nah, itu sifat, tapi sifatnya Allah bukan sifatnya manusia. Manusia tidak pernah bersifat ya. Kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun famangka nayarju liko arabihi falyamal amalan solihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan ya. Katakanlah olehmu hai Muhammad, badan zahir yang dimaksud ya, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia. Kita ini adalah manusia, manunggalnya rasa, arti manusia tempat setunggalnya rasa Allah pada diri, itulah rahasia maksudnya ya. Bertubuh kasar seperti kamu diwahyukan kepadaku. Nah, diberikan pengetahuan ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam diberikan sehingga kita bisa berkalam ya, sehingga kita bisa hidup, sehingga kita bisa berkuasa berkehendak. Nah, diwahyukan, diberikan melalui Jibril ya, yang mengatur pada otak kecilnya manusia. Hanya saya Tuhanmu, dan kembali kita hanyalah kepada Allah saja, adalah Tuhan yang Maha Esa. Jangan diduakan, esakan sekalian, tunggalkan sekalian. Segala apa yang ada pada diri, pada alam semesta, tunggalkan menjadi satu, esakan sekalian Allah namanya. Begitu. Maka siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, barang siapa yang mau bertemu dengan Allah ya, maka kenallah diri, makrifatlah kepada diri Allah yang menjumpai dirinya. Maka lihatlah diri itu adalah dirinya Allah. Pandanglah diri pada diri, yaitu dirinya Allah pada diri, pada alam semesta juga ya, pada keseluruhan manusia juga. Disitulah tempat kita memandang Allah itu. Disitulah tempat kita memandang kuasanya Allah, kebesarannya Allah, ahadnya Allah, tunggalnya Allah, esanya Allah ya. Disitulah ke tempat kita memandang pada alam semesta berikut seisinya, termasuk keseluruhan manusia, keseluruhan binatang dan keseluruhan ikan, apapun yang ada. Maka barang siapa yang bisa berpikir tentang dunia langit seisinya, maka tiada dosa baginya. Kalau kita mau lepas dari kesalahan, dari segala macam kekeliruan, kembalilah hanyalah kepada Allah. Itulah pengembalian yang hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hendaklah ia melakukan amal soleh, dan janganlah dalam ibadatnya itu menyekutukan Tuhannya dengan suatu apapun juga. Maksudnya dalam ibadah jangan kita merasa kita yang mampu dan bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la haula wala itu saya bilang dorong, telan di lidah kita sekalian, begitu. Jangan kita merasa kita yang mampu dan bisa menyembah kepada Allah, mampu dan bisa menyerah kepada Allah ya. Jangan kita merasa yang hidup, jangan kita merasa yang melihat, mendengar segala sesuatu. Jangan kita merasa kita yang mampu bisa ruku, sujud dan lain sebagainya, itidal ya. Semua itu tetap kembali hanyalah kepada Allah ya. Tunggalkan segala-galanya, esakan, ahadkan. Itulah yang disebut dengan huwallahu ahad. Hu itu ya. Hu suara napas itu, itulah yang dimaksud. Maka kul huwallahu ahad, katakan sudah dia, sudah Allah yang esa itu pada manusia, pada alam, pada seisi alam keseluruhan. Disitulah tempat kita memandang kebesaran Allah, tempat kita memandang keesaan Allah maksudnya ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fatbi'uni yuhibbukumullah ya. Katakan olehmu hai Muhammad ya, zahir luar kasar ini yang dimaksud ya,
Jika kamu mencintai Allah, jika kita rindu cinta sayang kepada Allah, ikutilah aku. Berarti ikutilah kehendak ini adalah kehendaknya Allah, kuasa ini kuasanya Allah ya. Daya dan upaya ini adalah daya upayanya Allah. Niscaya Allah mencintaimu. Maka sesungguhnya Allah akan menyayangi kita. Maka kembalilah hanyalah kepada Allah. Jangan kembali kepada yang lainnya. Hanyalah kepada Allah. Kembalikan maksudnya apa yang ada pada diri ini. Zahir dan batin hanyalah kepada Allah. Maka kita tidak dihitung utang piutang kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila kita masih merasa diri kita yang mampu dan bisa berkuasa berkehendak, berarti utang tidak pernah terbayar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jika kita tidak mau mengembalikan semua itu hanyalah kepada Allah, berarti hutang kita tidak pernah kita mau cicil kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu kita membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dengan ibadah 70 tahun ya. Apalagi kita semua ini iman kita pasang surut ya. Pasang surut dalam artinya kalau lagi pasang alim sekali, kalau lagi surut hilang sekali ya. Itu. Maka imannya manusia itu adalah iman pasang surut. Sudah mau sholat, sudah tidak. Semua manusia tanpa kecuali seperti itu, kecuali orang-orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Maka ya semua itu harus kembali kepada Allah ya. Sekalipun dengan kita ibadah 70 tahun lamanya kita ibadah ya, tidak mampu kita membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya jangan kita terhitung orang yang ngutang kepada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan, lenyapkan, tenggelamkan, sirnakan, hancurkan semua itu. Kembalikan semua kepada Allah, lenyapkan semua kepada Allah, tenggelamkan semua kepada Allah. Ya, bakokkan, kekalkan dengan Allah beserta, maksudnya dengan Allah, dengan hidup itu. Segala sesuatu apa yang ada pada diri zahir kita dan apa yang ada pada batin kita. Segala-galanya hanya kembali kepada Allah maksudnya. Maka Yasin ya, yang artinya wahai Sin, wahai Rasulullah dengan ajarannya. Yang menandakan jeriji pertama, kedua, dan ketiganya itu adalah syariat, tarekat, dan hakikat. Yaitu wahai artinya ya. Sin itu adalah badan ya. Jeriji pertama, jeriji kedua itu adalah hati, dan jeriji ketiganya itu adalah nyawa sebenarnya. Syariat, apa pekerjaan dalam syariat? Nah, kita sudah tahu hukum-hukum dalam syariat, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sah, dan batal. Itulah pekerjaan di dalam syariat ya. Tarekat, apa pekerjaan dalam tarekat? Banyak-banyaklah berzikir, mengingat kepada Allah siang dan malam. Jangan pernah lupa dan luput kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil berdiri, sambil berjalan, sambil tidur, sambil duduk, dan lain sebagainya. Tetap ingat kepada Allah. Jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan tarekat. Bukan kita harus duduk saja dan menyambung tasbih kita sepanjang 10 kali tasbih ya. Sampai panjang dalam artinya, sekalipun kita sambung tasbih kita 10 sambungan dalam artinya tidak akan tembus, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mau mentauhidkan segala sesuatu apa yang ada pada diri, pada alam semesta, luar dan dalam, zahir dan batin. Semua itu tetap kembali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ustaz mengatakan Yasin tidak ada artinya. Bagi orang-orang ma'rifat bukan tidak ada artinya. Dari huruf ke huruf, dari titik ke titiknya itu ada artinya. Insya Allah mampu kita jabarkan. Insya Allah akan saya rincikan sedetil-detilnya. Sampai berak kita akan saya rincikan. Insya Allah dengan izin Allah. Seperti itu. Kencingmu juga akan saya rincikan, akan saya jabarkan. Seperti itu. Itulah kebesarannya Allah. Itulah kelebihannya Allah. Bukan kelebihan saya. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kebisaan yang ada pada diri saya. Insya Allah dengan insya Allah dengan segala-galanya itu adalah kehendak Allah ya. Allah yang berkehendak pada diri saya ya. Allah yang berkuasa pada diri saya. La haula wala yang ada pada diri saya. Tidak bisa apa-apa saya. Saya tidak bisa membaca ya. Iqra ya Muhammad, saya tidak bisa baca ya. Mana badan saya ini bisa membaca? Biar 1000 kali ku bilang Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Mana bisa badan saya ini baca? Saya tidak bisa baca kok.
badan kasar saya ini tidak bisa baca. Itu yang dimaksudkan. Wal Qur'anil Hakim berakhir dengan huruf mim ya. Ini asma rasul ya, asma rasul ya. Rahasia rasa sebenarnya ya. Inna kalaminal mursalin, nun terakhir ya. Berarti asma Allah, rahasia hidup ya. Tadi berakhir dengan huruf mim, berarti wal Qur'anil Hakim berakhir dengan huruf mim, rahasia rasa diri ya. Inna kalaminal mursalin, asma Allah ya. Ini rahasia hidupnya Allah ya. Yasin, wahai sin ya. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, maka Al-Quran itu penuh dengan hikmah yang tidak mampu dan tidak bisa diketahui oleh sembarang orang. Sesungguhnya engkau adalah salah seorang rasul rahasia diri. Rasa-rasanya Allah, Allah yang merasa-rasa pada diri. Bukan Rasulullah itu rasa Allah itu pada Nabi Muhammad saja, pada semua manusia. Kelebihan mulianya Muhammad itu kalau begitu. Yang disebut Muhammad itu adalah diri zahir sebenarnya. Itu yang disebut dengan Muhammad. Diri yang terlihat ini, termasuk alam juga terlihat, itu Muhammad namanya. Disertai nur, dipancarkan cahaya ya. Maka nur ilahi, nur Muhammad ya. Nah itu yang dimaksud lihat ya. Merenungi Tursin ya. Tursina itu bukit maksudnya ya. Huruf kedua dari Islam adalah huruf sin ya, mengisyaratkan Muhammad ya dengan seluruh ajarannya ya, maksudnya syariat, tarekat dan hakikat. Dalam renungan dan kesendirian ya, Muslim yang holis ya, yang merasakan adanya getaran menggelegar seakan langit runtuh ya, seakan langit runtuh, gunung hancur, berterbangan, berkeping-keping, tiada dinding pembatas pandang ya. Tidak ada batas penglihatan kita dengan Allah ya, karena Allah yang memandang kepada dirinya. Tidak ada sungai ya. Arti sungai itu tetap kembali kepada Allah. Air nur Muhammad maksudnya. Tiada gunung, begitu juga gunung ya. Apa arti gunung besar ya, agung ya, paling kuasa ya. Siapa yang menguasai hidup itu? Nur itu yang menguasai ya. Maka arti gunung itu adalah nur sebenarnya. Nur siapa? Nur Muhammad, karena dia terlihat gunung itu, berarti nur Muhammad. Maka dikatakan yang menjadi rohnya alam ini adalah nur Muhammad. Tiada pula tangan. Nah, lenyapkan tangan, tiadakan tangan. Dan kakinya. Tiadakan kaki, tiada gerak kaki maksudnya, tiada gerak tangan maksudnya. Entah terbang kemana ya. Tiadakan segala-galanya, musnahkan segala-galanya. Itu yang disebut dengan la. Mentiadakan segala sesuatu. Ilaha pada alam seisinya badan ini maksudnya ya. Tidak ada sudah. Illa kecuali ya. Hanya Allah saja yang ada. Hanya Allah saja yang melihat. Hanya Allah saja yang mendengar. Hanya Allah saja yang berkalam. Hanya Allah saja yang hidup. Hanya Allah yang membaca. Hanya Allah yang menulis. Hanya Allah yang bergerak. Segala-galanya itu adalah Allah. Ya, itulah la ilaha illallah. Kita ucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya. Tapi tidak masuk, saya bilang, di mulut kita. Cara lombok lo, jel-jelang, baik la ilaha illallah no, le elak, terlebih weh dah. Menu, baik, jamak-jamak, baik, paksa etama le elak dah. Nek belong tak sekalian, menu. Dia narak nenek, selain si nenek doang searab, wah, baik, selesai, ilmu, menu. Kebelo-belo, ini tutu ilmu ni. Lawan kebayaan ni, jangan kepiran-piran, ini tutu ilmumu menintan, ya. Meno sebenar istilah Lombok ya. Jamak-jamak bae bencari Lombok ya, ndek narak nenek selain nenek doang searak, nenek doang kuasa, nenek doang hidup, nenek doang ngeraos, nenek doang segala-galanya aneh.
Meno mencari Lombok lagu ya. Ya meno tak tajah soal aku lahir di Lombok. Begitulah cara saya diajarkan di Lombok dulu. Tapi tidak bisa saya terapkan seperti itu di sini karena kita ini dalam artinya ini diajarkan secara meluas dengan berbentuk bahasa Indonesia. Ini masalahnya tidak bisa saya terapkan secara langsung seperti itu ya. Tidak bisa. Kalau saya terapkan seperti itu langsung, anggapan kita aneh-aneh, kelebihan pintar manusia karena manusia terlalu pintar jadi. Nah, itu masalahnya ya. Maka sebagian besar kemakrifatan ini diajarkan dalam berbahasa daerah masing-masing ya. Sulawesi diajarkan pakai bahasa Sulawesi, Lombok diajarkan pakai bahasa Lombok ya. Nah, itu ya. Melayu sana diajarkan bahasa Melayu ya. Itu. Datuk Ompek contohnya di sana, mudah-mudahan masih ada ya. Tidak tahu kabarnya di Aceh sana ya. Nah, itu. Menggunakan pakai bahasanya daerah ya. Jawa Barat pakai bahasa daerah ya. Semua pakai bahasa daerah, semua pakai bahasa daerah ya. Kenapa tidak disebarluaskan pakai bahasa Indonesia? Karena tidak semua orang yang mampu dan bisa mengetahuinya ya, keilmuan yang bisa paham dan yakin percaya mengenai keilmuan. Itu masalahnya sehingga ilmu ini tidak bisa diajarkan secara los-losan, blak-blakan ya. Nah itu, tapi netizen mancing-mancing ya. Nanti kalau saya berikan patah setiknya, berikan ikan yang besar, ikan paus yang tidak mampu diangkat, patah setik ngomel-ngomel lagi. Nah itu makanya saya bingung sama netizen ini ya. Kalau saya berikan ikan besar tidak mampu diangkat, saya berikan ikan kecil ngomel-ngomel. Itulah netizen. Nah itu ya. Maka ya dia bingung ya, bingung. Nanar sasar, maka kita ini adalah nyasar, salah jalan sebenarnya ya. Sasar, tidak salah jalan kita, keliru jalan kita sebenarnya ya. Mana aku ya, mana aku ya. Aku pingsan. Nah, aku pingsan. Ya. Aku tiada mampu dan tiada bisa, maksudnya ini ya. Jasad zahir kasar Muhammad nyata tajali ini, nur cahaya yang terlihat ini maksudnya ya. Tidak mampu dan tidak bisa apa-apa, la haula wala tadi ya. La haula wala itu ya maksudnya. Pingsan dalam tingkat kesadaran, tapi sadar sekalipun sudah mati tapi dalam keadaan hidup ya. Yang paling tinggi. Nah, itulah tingkat yang paling tinggi dalam arti semua amat nyata. Semua itu jelas, maka disebut nyata tajali ya, jelas terang ya. Terang sebenarnya, maka sulitlah kita memandang matahari pada siang bolong. Nah, tidak sulit. Nah, kelihatan begitu. Dan sulitlah kita untuk memandang rembulan apabila tanggal 15. Nah, seperti itu. Masa tidak terlihat bulannya terang? Masa tidak terlihat mataharinya terang? Nah, seperti itulah terangnya Allah kepada diri insan yang nyata terlihat ya, cahaya nyata ya, cahaya Allah, cahaya Muhammad pada diri sehingga kita bisa melihat dan mendengar ya. Allah lah yang melihat kembalinya, Allah lah yang mendengar kembalinya. Tak ada satupun yang tersembunyi ya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang didindingi oleh Allah, yang tidak ada terhijab oleh Allah. Manusia yang mendindingi dirinya, yang menghijab dirinya karena manusia masih mengaku-ngaku dirinya, masih mengatakan dirinya yang mampu dan bisa berkalam, ya, yang hidup, yang bergerak, bisa makan, minum dan lain sebagainya, bisa sembahyang, bisa berzikir, berzakat, bisa memberi, menolong, ya, bersedekah dan lain sebagainya, masih merasa kita. Nah, ini masalahnya, belum bisa kita bersih, belum bisa kita suci, belum bisa kita ikhlas, belum bisa sadar kita ya. Hanya suara bersimpongan indah ya. Segala sesuatu itu
terdengar sebenarnya kalam-kalamnya Allah dimanapun jua ya. Sekalipun suara gamelan, suara gendang ya, suara gong, suara apapun dalam artinya, semua itu adalah kalam-kalamnya Allah ya. Allah yang berkalam-kalam pada dirinya dan merdu ya. Yang merdu yang indah seperti kicauan burung, seperti kicauan apapun yang senang kita dengar dalam artinya, kicauan gendang dalam artinya yang senang kita dengar, tidak ada lain kesenangan itu adalah kesenangannya siapa? Allah sendiri sebenarnya. Tajam mulus ya. Nah, segala-galanya itu tajam sebenarnya, terdengar, nyata ya. Mulus sebenarnya itu adalah Allah segala-galanya sebenarnya. Qad ja'akum minallahi nur ya. Sungguh telah datang nur dari Tuhanmu ya. Datang cahaya itu ya, cahaya nur nyata ya dari Allah ya. Tafsir nur dalam ayat ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita bercahaya badan ini ya. Bernyawa nur ya, berbadan nur, berhati nur ya, berroh nur ya. Segala-galanya bercahaya karena segala-galanya itu adalah terang benderang pada diri. Siapa yang ingin selamat, ikutlah Muhammad. Ikutlah geraknya badan, bahwa gerak badan ini adalah geraknya Allah. Kembalikan semua itu hanyalah kepada Allah maksudnya ya. Itu sin ya. Berjerijit 3 syariat tarekat hakikat itu badan, hati dan nyawa ya. Ya. Badan, hati dan nyawa. Syariat itu hukum. Hukum apa? Hukum dalam syariat wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sah dan batal. Harus kita patuhi supaya aman kita hidup di dunia ini. Berpatokanlah kepada hukum ya. Torekot ya, tarekat ya. Kalau istilah Jawa torekoh ya, torekot ya. Tapi sebenarnya kalau umumnya bahasa Jawa Barat, bahasa Lombok itu tarekat ya. Nah itu di luar Jawa itu tarekat ya. Nah ketiga itu adalah hakikat. Mana makrifatnya? Makrifat telah dirangkum dalam huruf lam dan alif dan mim. Maka alif lam mim. Alif lam dan mim di situ tempatnya. Makrifat itu, pengenalan itu, alif itu Allah ya. Lam itu tidak ada, mentiadakan. Lam alif tiadakan. Alif itu tiadakan Allah itu ya. Mim Muhammad, tempatnya nyata ya. Tiadakan Allah itu karena Allah itu kumpulnya semua bernama-nama ya. Muhammad tempatnya nyata, badan tempatnya tajali maksudnya ya. Badan tempatnya terlihat maksudnya ya. Itu mim marifat, mim musyahadah, mim mukasafah, mim mahabbah ya. Musyahadah, mukasafah dan mahabbah, mu'atabah, segala-galanya itu mim Muhammad nyata pada diri. Sifat ya, yang tiada berdaya kecuali roh yang berkuasa. Itu beserta dengan nyawa yang bantu cahaya ya. Nah itu dikelola oleh batin hati ya. Digerakkan semua ikut serta badan Muhammad nyata tajali. Allah menciptakan dirinya dari tidak terlihat sampai menjadi nyata. Itulah caranya Allah menciptakan, mengadakan dirinya supaya dilihat, supaya dikenal, supaya dipandang. Maka man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Barang siapa yang mengenal kepada dirinya, maka ia telah kenal kepada Tuhannya. Maka ia telah kenal kepada hidupnya. Yang hidup itu adalah Allah. Sebenarnya ya. Lam alif ya dan mim mengisyaratkan lam alif, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ya. Nah ini
tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, maka jangan menyembah kepada lainnya, karena Allah ini adalah kumpul semua yang bernama-nama. Sebagian ada yang menyembah kepada pohon, ya, pohon beringin, pohon ini menyembah kepada batu, batu ini, batu itu, ya. Semua itu di situ juga tempat wujudnya Allah, di situ juga tempat nyatanya Allah, di situ juga tempat tajalinya Allah. Ya, pohon ini, pohon itu, batu ini, batu itu, batu besar, batu kecil, batu segala-gala batu, semua itu juga ada. Semua itu yang terlihat, segala sesuatu yang terlihat pada alam semesta ini adalah nur. Maka dikatakan bahwa segala-galanya itu hidup dari nur. Berarti di situ juga tempat hidup, di pepohonan. Di situ juga tempatnya nur, cahaya yang menyinari, memancarkan cahaya hidup, ya. Sehingga hiduplah manusia, hiduplah pepohonan, hiduplah batu, sekalipun dia hidup tidak menggunakan roh dan tidak menggunakan nyawa, ya. Semua itu hidup. Di situ tempatnya Allah menyertai, ya, dibarengi. Tapi tunggalkan segala sesuatu itu, esakan, ahadkan segala sesuatu itu, tunggal menjadi Allah, tempat kumpulannya, ya. Itulah yang disebut dengan maksar, ya, tempat perkumpulan, ya. Allah tempat kumpulnya segala-galanya. Seperti itu yang disebut dengan padang maksar. Pandanglah yang terang pada Allah. Maksudnya, itu maksudnya dari padang maksar. Padang itu terang, ya. Ya. Sar itu sari, ya. Padang terang, sar sari, sari roh, sarinya Allah. Itu intisarinya semua itu yang hidup keseluruhannya itu, yang ada pada alam semesta ini, Allah tempat sarinya. Maka intisari yang ada pada roh, intisari yang ada pada Allah, ya, segala-galanya itu tetap kembali kepada Allah, ya. Seperti itu sebenarnya, ya. Tidak ada yang dimaksud dicari kecuali Allah. Tidak ada yang kita cari selain daripada Allah. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Tidak ada yang terlihat, ya, yang wujud, yang berupa selain daripada Allah. Hanya Allah saja yang berupa-rupa. Maka la maujudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud selain daripada Allah. Hanya Allah saja yang berupa-rupa, yang berasa-rasa, ya, yang hidup dan segala-galanya, ya. Mim Muhammad, ya, Muhammad Rasulullah, Muhammad rahasia Allah, Muhammad adalah utusan Allah, Muhammad itu adalah pesuruh Allah, Muhammad itu adalah diperintahkan. Badan ini diatur, maksudnya, ya, badan ini diatur, maka disebut panjak. Istilah Lomboknya itu panjak nek-nek, panjak nenek, no. Ya menu sebenarnya ilmu, ya, panjak nek-nek. Nek-nek tene selaput nani ya terpanjakan isi hidup, ya terpanjakan isi roh, ya terperintah isi roh, diatur segala-galanya itu oleh roh, diatur oleh roh. Itu. Maka alif lam roh. Alif Allah, lam tidak ada Tuhan, tidak ada segala-galanya selain roh. Begitu saja sudah. Begitu. Begini jelasnya, cara saya jelaskan. Kalau nggak paham, ya sudah, nggak bisa berkata apa-apa, sudah begitu saja, sudah, ya. Kedua kalimah ini, kalimah syahadat adalah, ya, kalimatun tayyibatun kasajaratin tayyibah, ya, asluhu sabitun waparuha fis samai, ya. Kalimah yang paling indah, ya, yang paling terindah, maksudnya laksana pohon yang kokoh akarnya, ya, terhujam
di petala bumi, pucuknya menjulang tinggi sampai di langit, ya. Nah itu, yaitu syariat, tarekat, hakikat terhimpun dalam makrifat segala-galanya. Itu maksudnya, ya. Badan, ya, geraknya badan, ya, geraknya hati, ya, kehendaknya badan, ya, kehendaknya nyawa terhimpun pada roh, maksudnya terhimpun pada hidup, maksudnya, ya. Bila salah satu jerijisinnya syariat, tarekat dan hakikat, dalam artinya badan, hati dan nyawa ditiadakan, ya, tidak bersyarat, tidak ada syarat jadinya, tidak ada nyatanya jadinya, atau tidak berhakikat, ya, berarti tidak melalui jalan sin, berarti tidak melalui jalan badan, tidak melalui sembah kita melalui badan, tidak melalui sembah kita melalui batin, tidak melalui sembah kita melalui nyawa, maka tidak akan dapat merasakan kenikmatan makrifat. Nah, berarti kita tidak mendapatkan kenikmatan mata memandang, ya, kejernihan itu, ya, dan tidak akan diterima di hadiratnya Allah, ya, tidak diterima di hadirat Allah, ya. Maka harus melalui Muhammad badan nyata yang tajali ini. Segala-galanya itu melalui badan, itulah syariat, pekerjaan badan. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam, ya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam, ya, agama Islam. Nah itu sempurnanya keseluruhan agama itu pada Islam maksudnya. Maka jangan kita berpindah agama, karena sudah sempurna ajaran itu di dalam Islam, Al-Quran. Maka dikatakan telah aku sempurnakan agamamu, yaitu Islam. Begitu. Seperti itu sebenarnya, insya Allah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan begini mudahnya cara saya jelaskan, dalam artinya mudah-mudahan bisa dipahami, dan insya Allah, ya, mudah-mudahan dan selalu kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh sulit untuk kita menjadi orang-orang yang beriman. Ingat kata Rasulullah, pesan Rasulullah kepada Syekh Ahmad penjaga makamnya, di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Sampaikan kata Rasulullah, maka disampaikan ke seluruh alam, ya, kata-kata itu. Insya Allah saya juga menyampaikan kalimat itu melalui YouTube ini, insya Allah di dalam pengkajian kita. Itu sama saja saya juga menyebarluaskan melalui kita semua. Ya, insya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa pahami maksud dan tujuan dari perkataan ini, ya. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai akhir daripada ucapan saya, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam secara zahir dan batin.